Ketika mendengar kata-kata Lenovo Yoga, yang terlintas di benak kita pasti adalah sebuah laptop. Wajar banget, nggak salah. Nah, tapi kini Lenovo Yoga hadir dengan varian tablet juga di Indonesia. Yes, Lenovo Yoga Tab. Tujuannya untuk melengkapi portofolio Lenovo di Indonesia. Dia udah pakai SoC Snapdragon 8 Gen 3, kemudian udah dapet keyboard dan juga pen out of the box. Punya seabrak fitur AI, dan bodinya tipis, cuman 6,2 mm. Yo guys, gue udah nyobain Lenovo Yoga Tab selama beberapa waktu belakangan. Dan ini adalah kali pertama gue mencoba sebuah tablet yang proper dari Lenovo. Jadi ya cukup excited gue. Experience-nya seperti apa, recommended atau tidak, let's go, kita bahas. Seperti biasa, buat kalian yang ingin mengetahui spesifikasi detail, bisa cek di kolom deskripsi. Di K7 kita fokus di product experience. Kita mulai dari fisiknya dulu. Yang langsung berasa ketika gue angkat tablet ini dari kotaknya adalah material unibody metalnya. Nggak perlu lihat spec sheet lagi gue. Dingin-dinginnya itu langsung berasa. Kalau udah metal begini, berasa ekstra solid aja di tangan. Dan bobotnya juga ringan sih ini ya, di bawah 500 gram. Buat gue, mobilitas itu adalah kunci utama ketika memiliki sebuah tablet. Kalau device-nya berat, ujung-ujungnya bakal diem di meja, atau ya mending laptop sekalian. Kemudian, ketika dipegang dengan satu tangan, misalnya saat gue membaca artikel atau nonton sambil rebahan, juga masih nyaman bobotnya. Begitupun saat gue bawa warawiri waktu meeting dengan klien atau mondar-mandir di rumah atau kafe. Feel megangnya juga nyaman dengan pinggiran frame yang sedikit rounded. Nggak tajam, nggak sakit. Lanjut ke bagian depan, ukuran layarnya sudah berada di sweet spot untuk kebutuhan gue. Nggak kekecilan dan nggak kegedean. Yang menarik, resolusinya tinggi. Demikian pun refresh rate-nya. Terlepas belum AMOLED, dipakai menikmati berbagai konten atau sekedar scrolling di UI berasa betah banget. Terus kalau gue pakai di cafe, yang semi outdoor atau outdoor sekalipun, brightness-nya relatif masih ngangkat banget. Terlepas emang layarnya udah pasti reflektif ya, dan ganggu. Cuman wajar, toh bukan matte display juga kan. Dan gue pun prefer layar glossy, karena warna dan kontrasnya lebih keluar. Viewing angle-nya pun di sini relatif bagus, tidak ada color shift yang mengganggu. Untuk yang suka gambar atau ilustrator misalnya, cukup dimanjakan dengan layarnya yang besar. Akurasi warnanya juga bagus. Satu hal yang membuat pengalaman menikmati konten jadi semakin seru di Yoga Tab adalah audionya. Quad speaker bro! Suara yang dihasilkan kenceng dan lantang banget. Punya dimensi yang baik, dan vokalnya termasuk jernih. Dan separasinya terasa cukup pas untuk ukuran tablet. Meski gue nyaranin untuk tidak menggunakan volume maksimal ya, untuk menghindari distorsi. Tablet premium rasanya kurang utuh tanpa ekosistem aksesoris. Out of the box, Lenovo Yoga Tab ini udah dapet pen dan juga keyboard. Jadi kita nggak perlu repot cari aksesoris terpisah dan juga keluar duit ekstra. Kita bahas dulu keyboardnya. Tombolnya punya key travel 1,3 mm. Cukup banget sih ini ya. Buat gue yang terbiasa ngetik di laptop yang minimal berukuran 14 inch, ketika gue coba ngetik di keyboard ini ya memang butuh sedikit penyesuaian. Size-nya kan beda. Tapi dari feel touch-nya sih enak ya, empuk dan gak berisik. Trackpad-nya pun responsif. Gue coba dengan swipe 3 jari untuk pindah apps lain yang gue buka, nggak ada delay. Karena ini bukan sistem pakai Bluetooth ya keyboardnya. Langsung pakai magnetic pin. Dengan begini, flow multitaskingnya jadi lancar banget. Kemudian feel kliknya juga cukup baik, nggak terlalu berat. Paling nyaman sih area bawah ya. Cuma ya itu, lagi-lagi size-nya kecil banget buat tangan gue yang super gede. By the way, keyboardnya ini udah included dengan kickstand cover yang angle-nya bisa diatur. Lalu untuk Lenovo Tab Pen Pro, dia punya pressure level yang tinggi dan juga dilengkapi dengan haptic feedback.
Uniknya kita bisa set default handwriting efeknya. Ada 4 pilihan. Gue pribadi pakai yang fountain pen supaya lebih berasa haptiknya. Jadi berasa kayak ngegambar atau nulis di atas kertas yang bertekstur beneran gitu. Kemudian intensitasnya juga bisa gue atur. Ketika gue cobain di aplikasi Infinite Painter, enak banget sih ini. Minim delay, responsif banget. Palm rejection-nya juga bagus ya. Selama gue sketching-sketching, nggak ada tuh coretan-coretan yang tidak diinginkan ketika palm gue bersandar ke layar. Recommended banget sih ini ya. Lalu untuk fungsi lainnya, dengan Lenovo Tab Pen Pro ini gue bisa dengan mudah copy-paste hanya dengan swipe. Swipe ke atas untuk copy, lalu swipe ke bawah untuk paste. Terus bisa berfungsi sebagai remote control juga untuk berbagai kebutuhan kayak kamera shutter, terus kontrol video yang lagi play, presentasi, dan lainnya. Experience-nya jadi lebih seamless. Walau enggak 100% selalu presisi ya. Sayangnya tidak ada tempat simpan spesifik di keyboard case-nya. Cuman by magnet aja di tabletnya. Jadi ya hati-hati aja, jangan hilang. SoC-nya Snapdragon 8 Gen 3, bukan SoC Snapdragon yang paling pol, tapi gue rasa lebih dari cukup. Nggak ada hiccups yang berarti yang gue rasakan, dan secara angka benchmark menurut gue nggak ada yang jelek sampai harus jadi deal breaker. Mending begini sih, daripada harga harus melambung tinggi gara-gara nyari SoC yang paling pol. Ya mendingan dicari aja yang optimal. Gue coba pakai untuk ngedit video Reels sekitar 1 menit dengan CapCut. Selama proses editing berjalan lancar, scribble-scribble di timeline juga lancar, pas coloring juga aman. Kemudian gue export ke 4K 30 fps, bisa selesai dalam waktu 35 detik. Suhu bodinya juga masih tergolong aman ya, tidak mengganggu telapak tangan. Ketika gue coba main game yang berat, kayak Where Winds Meet, dengan settingan quality, lancar banget experience-nya. Buat main game kompetitif seperti Delta Force, dengan layar sebesar ini, buat aimingnya sih enak banget. Dan tergolong lancar gameplaynya. Terus gue coba edit foto di Lightroom, tidak ada stutter selama mengedit. Untuk akurasi warna juga cukup baik. By the way, Baswe, untuk Lightroom dan juga Express, free selama 3 bulan ya. Lenovo nggak mau ketinggalan sama tren AI di lini tabletnya ini. Banyak fitur AI yang bisa kita gunakan di sini untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan sehari-hari. Ada AI Smart Capture, fungsinya buat mengekstrak foto dari background supaya terlihat natural tanpa cutout yang berantakan. Kemudian ada juga AI Live Transcript buat mengkonvert audio jadi teks secara real time. Yang suka nonton drakor atau dracin tapi nggak ngerti bahasanya, ini bisa ngebantu kalau nggak disediain subtitle. Cuman belum bisa ke bahasa Indo ya, Inggris sih bisa. AI Sketch to Image, seketika bisa mengkonversi gambar dengan bulatan sederhana menjadi konsep gambar digital yang lebih hidup. Jadi lebih bisa memicu pola pikir dan kreativitas kita. Lenovo AI Super Res bisa ngelakuin upscaling gambar beresolusi rendah jadi lebih tajam secara real time. Berasa kayak magic bedanya. Langit dan bumi before afternya. Terakhir ada Lenovo Smart AI Input. Fungsinya ini bisa diakses langsung lewat dedicated Smart Key di keyboard. Contoh, ketika kita lagi butuh ide di Notepad, aktifkan Smart Key AI, lalu isi prompt yang kita butuhkan, lalu tekan lagi Smart Key AI-nya. Nanti otomatis AI akan bekerja dan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Handy sih yang satu ini ya. Dan Smart Key tadi juga bisa kita custom fungsinya sebenarnya. Contohnya untuk men-trigger Gemini. Baterainya berkapasitas 8860 mAh dan udah silikon karbon. Possibly karena ini juga bodinya bisa tipis. Secara ketahanan baterai menurut gue decent saja ya. Dengan pola penggunaan tipikal gue untuk browsing, nonton Netflix, light editing content reels, editing foto juga, dan sketching ini itu, gue bisa lah ngecas 2 hari sekali. Out of the box, ini buat ngecas dikasih charger 45 watt. Untuk komitmen yang terkait dengan OS, kita dijanjiin 3 kali OS upgrade, ini artinya sampai Android 18, dan juga security update sampai 4 tahun. 3 kali OS upgrade untuk tablet yang berada di segmen premium menurut gue masih kurang ya. Dan ini bukan yang paling lama di kelasnya.
Tapi menurut gue, ada satu nilai tambah yang patut diapresiasi yang terkait dengan layanan purna jualnya. Lenovo nyertain Accidental Damage Protection 1 selama 1 tahun yang dapat diklaim 1 kali. Kalau tablet ini jatuh, nggak sengaja ketumpahan air, atau layarnya rusak karena kena benturan, semuanya tercover oleh layanan ini. Suatu hal yang ngasih ketenangan banget ya, buat pemakaian ekstra mobile yang memang rentan dengan banyak resiko. Hal perintilan lain yang perlu kalian ketahui mengenai tablet satu ini, yang gue pegang ini adalah varian paling tingginya. RAM lebih dari cukup sih, cuman storage ya pas-pasan. Harus ditandem cloud storage aja untuk penggunaan jangka panjang. Port USB-C-nya 3.2 Gen 1 dan sudah mendukung display out. Sadly, belum ada fingerprint sensor. Di belakang ada 2 kamera, 13 megapiksel dan juga kamera makro. Kemudian di depan ada kamera selfie yang wide, 13 megapiksel. Bisa dipakai buat video call atau meeting kurang lebih. Seperti ini ya outputnya kalau kalian buat merekam video, misalnya buat kebutuhan dokumentasi. Tentunya punya PC mode juga. Kalau mau menggunakan tablet ini ala-ala laptop, justru lebih memudahkan dengan mode ini menurut gue. Nice. Oke, Lenovo Yoga Tab. Device yang satu ini cocok buat kalian yang butuh mesin kerja sekunder yang enak buat dibawa kemana-mana ringan. Atau mungkin device utama kalau alur kerja kalian itu bisa diakomodasi sepenuhnya oleh ekosistem Android. Lebih cocok lagi menurut gue buat orang-orang yang mengedepankan urusan produktivitas dan juga sisi kreativitas. Seperti editor video, desainer atau arsitek, editor foto, bahkan jurnalis sekalipun. Secara paket lengkap banget, udah dapet keyboard, pennya useful banget, kemudian layarnya juga kece, kemudian punya fitur AI yang lengkap untuk membantu efisiensi pekerjaan sehari-hari, dan overall speknya juga reliable. Kekurangannya ya jelas, ini murni 100% tablet, tidak bisa menggantikan laptop sepenuhnya, kecuali workflow maupun demand keseharian kalian atas sebuah laptop bisa terpenuhi dengan semua experience yang udah gue ceritain tadi. Terus kalau ada yang bisa di-improve lagi menurut gue juga adalah ketahanan dari baterainya dan juga durasi untuk software supportnya. Harganya sendiri 11 juta dan bakalan ada eksklusif first sale dari tanggal 16 sampai dengan 23 April. Untuk informasi lebih lengkap bisa cek di kolom deskripsi. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.